Indonesia, let's go. trouble 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Jelita Kasri Combik bersama teman saya Bayan Diri, Semalam Putri, Irina Nesra Femienti, Sana Belambelina. saya Gazalia Priko. Saya Satbe. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan strategi dan upaya Indonesia untuk menjadi negara maju. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Akan tetapi, mengapa ya Indonesia belum menjadi negara yang maju? Kondisi tersebut menjadi tugas kita semua untuk melakukan usaha dan kerjasama dalam mewujudkan Indonesia menjadi sebuah negara yang maju. Apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi negara yang maju? Yuk simak berikut. Jenis-jenis strategi pembangunan Indonesia. Salah satu konsep yang perlu kamu perhatikan dalam mempelajari perekonomian suatu negara adalah mengetahui tentang strategi pembangunan ekonomi. Mau tahu nggak sih apa aja strategi pembangunan ekonomi Indonesia? Yuk simak. Strategi yang berwawasan uang yaitu kurang mampunya suatu daerah miskin berkembang secepat daerah maju. Dikarenakan kemampuan atau pengaruh menyetor daerah kaya ke daerah miskin atau disebut split effect lebih kecil dibandingkan kemampuan menyetor dari daerah miskin ke daerah kaya atau backwash effect. Strategi pertumbuhan, salah satunya yaitu strategi pembangunan ekonomi suatu negara yang akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah, dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. Strategi pembangunan. Strategi pembangunan dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering. Sama halnya dengan induk dan paket program Tipani. Strategi ketergantungan. Salah satunya yaitu kemiskinan di negara-negara berkembang lebih disebabkan adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak atau negara lainnya. Strategi pendekatan kebutuhan pokok, yaitu sasaran dari strategi ini adalah mengurangi kemiskinan secara massal. Sebaiknya usaha-usaha dari diarahkan pada pencipta lapangan kerja, peningkatan kebutuhan pokok, dan sejenis-jenisnya. Berbagai potensi yang dimiliki Indonesia tidak disia-siakan oleh bangsa Indonesia. Baik pemerintah maupun penduduk sama-sama bekerjasama untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju melalui memaksimalkan potensi yang ada di Indonesia. Berikut adalah upaya Indonesia menjadi negara maju. Penguasaan iptek. Negara maju sangat didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan penguasaan iptek, pengelolaan SDM makin efisien dan memiliki nilai tambah yang sangat besar. Sayangnya, pembangunan di bidang iptek masih menghadapi banyak permasalahan, seperti masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, kecilnya anggaran iptek, dan lain-lainnya. Pemerintah juga mengembangkan proses alih teknologi dengan melakukan kerjasama antar pemerintah melalui beasiswa pendidikan ke luar negeri, pengembangan kebijakan alih teknologi dengan perusahaan luar yang beroperasi di Indonesia, dan lain-lain. Persoalan iptek yang dialami Indonesia harus dihadapi dengan bijak. Sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan iptek, pemerintah melakukan berbagai upaya, seperti peningkatan kualitas penelitian, pemberian insentif, percepatan alih teknologi, penguatan kelembagaan iptek, dan pemanfaatan sistem inovasi nasional. Memperbanyak lapangan pekerjaan. Dengan memperbanyak lapangan pekerjaan, maka ekonomi negara Indonesia akan tumbuh dan masyarakat akan sejahtera serta bebas dari pengangguran dan kemiskinan. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Setiap negara di seluruh dunia begitu menekankan pentingnya kualitas pendidikan termasuk Indonesia. Demi untuk melakukan peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah bahkan sampai mengeluarkan anggaran yang lebih besar dalam bidang pendidikan dibandingkan anggaran lainnya. Usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia sebagai berikut: menambah jumlah sekolah dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi, menambah jumlah guru atau tenaga pendidikan disebut jenjang pendidikan, melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang telah dimulai pada tahun ajaran 1955-1965. Peningkatan pendapatan per kapita. 1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang ada. 2. Meningkatkan kemampuan teknologi agar mampu mengelola sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. 3. Memperluas lapangan kerja agar jumlah pengangguran berkurang. 4. Meningkatkan program KB dan meningkatkan kualitas pendidikan. Mengurangi dan memberantas korupsi. Dengan mengurangi dan memberantas korupsi, maka negara Indonesia tidak akan kehilangan uang yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi. Indonesia
politik tidak bertikai dan mementingkan kepentingan masing-masing. Sudah, apakah negara Yaitu negara punya negara atau hubungan negara. Akan untuk digunakan untuk kesejahteraan. Tentunya yaitu strategi sehingga dengan ditekan betul sekian jangan di muka aku Kan dalam ada satu negara dan Indonesia mengetahui itu berhenti aku lagi potensi ada Indonesia